Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan serangan brutal di pembukaan Italia. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di pertandingannya. Nah, dimana di permainan ini saya ambil dari pertandingan antara Albert Wittingfock memegang bidak putih melawan Karper memegang bidak hitam. Dan putih mengambil pembukaan E4, E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah C4. Nah, ini dikenal dengan pembukaan Italia, teman-teman. Dengan bertujuannya nanti kuda F3 akan bergerak ke depan ke G5 untuk mengancam pion F7. Gajah C5, Gojo Piano juga sama, mengancam pion F2. D3 juga langsung mengaktifkan gajah ke depan A6. Dan jelas teman-teman, ini bertujuan untuk memajukan pion B7 maju ke B5 buat mengancam gajah. Kuda ke C3, gajah ke B4, maupun juga kuda, rokade menghindari pin, kuda ke F6, mempersiapkan juga rokade, gajah E3, menguasai jalur terbuka di sayap menteri, B5 mengancam gajah, gajah ke B3, gajah ke B7. Dan jelas teman-teman, untuk serangan dari hitam itu cenderung menggunakan kedua gajah. Kuda ke D5 mengadu kuda, kuda kali kuda, gajah kali kuda. Nah teman-teman, untuk sementara gajah terang putih itu sangat liar dalam penyerangan, dan pion di petak E5 sudah terancam dengan kuda. D6 buat melindungi pion E5, D4 mendobrak petak pusat, menteri E7 langsung menguasai jalur E, raja ke H1, kuda ke A5, menawarkan pertukaran gajah. Nah, di posisi seperti ini teman-teman, sebelum kita lanjut permainannya, di posisi seperti ini putih memiliki kesempatan dengan memajukan pion C3 buat langsung mengancam gajah. Misalkan C6, maka simbol saja C kali B4, C kali D5, maka B kali A5. Nah, di posisi seperti ini putih sudah diunggulkan satu perwira. Nah, tetapi Albert Wittingfock memilih langkah lain dengan menteri ke E2. Dan di posisi seperti ini juga dijawab oleh hitam C6 mengancam gajah, dan gajah mundur teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman, di posisi seperti ini apabila hitam menjawab dengan gajah pukul gajah, maka pion pukul gajah. Kuda ke C4 menyerang juga gajah, C3 terlebih dahulu menyerang gajah, gajah A5, benteng E1, kuda kali gajah, dan menteri kali kuda F6. Nah teman-teman, di posisi seperti ini permainan masih seimbang. Apabila dilanjutkan mungkin cuma D kali E5, D kali E5, kuda ke D4. Dan jelas teman-teman, kuda ini kuda beracun. Gajah ke B6 maupun juga kuda, menteri E4, rokade. Dan permainan masih seimbang teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah, di langkah aslinya ini dijawab dengan C6 buat mengancam juga gajah, gajah ke B3, E kali D4, kuda kali D4, rokade, kuda ke F5 mengancam juga menteri, menteri D7, benteng AD1 secara langsung menyerang menteri, menteri C7 menghindar, F4, dan jelas teman-teman, ini bertujuannya mengaktifkan benteng ke depan. Benteng AKC D8, menteri H5. Nah teman-teman, di posisi ini cenderung ini adalah langkah blunder, tetapi inilah jebakan dari putih yang dibikin oleh Albert Wittingfock. Dan misalkan saja putih berambisi dengan G6, maka gajah ke D4, dan jelas teman-teman ancaman skakmat kuda ke H6,
Dan apabila dibuat seperti ini beteng F ke D8 misalkan, maka simpel saja menteri ke H6, maka C5, dan menteri G7 skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-19. Nah dibuat seperti ini, apabila dijawab dengan kuda kali gajah, maka pion kali kuda, F6, dan E5, beteng C E8, C3, G6, kuda H6 skak, raja H8, menteri H4, gajah C5 mengadu gajah, maka gajah kali gajah, pion kali gajah, pion E kali F6, beteng E4, menyerang juga pion, menteri G5, beteng E6, menyerang pion 2 kali, F7, menteri E7 mengadu menteri G3, menteri C7 kembali, dan C4. Ya teman-teman, dibuat seperti ini, putih cuma nunggu langkah tempo saja yang dimainkan oleh hitam. Dan apabila pion ini diterima dengan pion B kali C4, maka B kali C4, gajah ke C8, menteri C3 sekak, beteng E5, maka menteri kali beteng sekak, menteri kali menteri, dan pion kali menteri. Dan dibuat seperti ini, putih diunggulkan 1 beteng dan juga 1 pion. Dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-30 ini. Nah dibuat seperti ini, apabila dijawab dengan B4 untuk menghalangi jalur menteri G4 terlebih dahulu menyerang beteng, gajah ke C8 melindungi beteng, F5, dan G kali F5, maka menteri G8 sekak, beteng kali menteri, pion kali beteng, formasi beteng skakmat. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah untuk di langkah aslinya ini, di jam gajah ke A8, nah teman-teman, ini juga bertujuannya untuk mengambil diagonal sayap raja dengan bantuan gajah serta menteri. Nah teman-teman, coba kalian pause video ini dan temukan langkah brilian dari hitam, 3 langkah brilian berturut-turut. Nah selamat buat teman-temanku semua yang menemukan langkah gajah ke B6, pengorbanan perwira gajah. Dan pengorbanan ini juga langkah pengalian agar menteri tidak dapat menguasai baris ke-7 di pertahanan hitam. Dan pengorbanan diterima, menteri pul gajah. Dan langkah brilian apalagi yang dimainkan oleh Albert Wittingfock. Dan selamat buat teman-temanku juga yang menemukan langkah menteri ke G6, di mana pengorbanan perwira menteri. Dan sedangkan pion di petak F7 tidak dapat menerima menteri dikarenakan sedang dipin oleh gajah. Dan ini juga ancaman skakmat pion di petak G7 saat lemah diserang 2 kali. Dan ini adalah langkah paksa, pion H kali G6, maka kuda ke E7 dan raja ke H7, beteng F3. Nah dibuat seperti ini, ancaman skakmat tidak dapat terhindar lagi. Dan Karpar masih berusaha dengan menteri ke C5 untuk menjaga baris ke-5 dan temukan langkah brilian terakhir yang dimainkan oleh Albert Wittingfock. Nah selamat buat teman-temanku semua yang menemukan langkah beteng D5. Juga langsung menyerang menteri teman-teman. Dan dibuat seperti juga hitam menyerah. Dan apabila dilanjutkan menteri kali beteng, maka gajah kali menteri, pion kali gajah, beteng H3 skakmat. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.